kembali lagi dengan aku Nur Syafitri. Kali ini aku akan bahas tentang isu gender, yang mana ketimpangan gender ini masih merajalela di kalangan masyarakat. Jadi aku akan membahas sedikit bagaimana itu isu gender dan ketimpangan gender. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan jangan lupa like, komen. Oke, ketimpangan gender. Senyata-nyatanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dari zat yang sama, tetapi secara biologis dan fisiologis mempunyai kodrat yang berbeda. Nah, kodrat ini merupakan ketetapan Allah yang mutlak dan bersifat universal, sedangkan kesetaraan gender merupakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh manusia itu sendiri, yang bersifat dinamis dan sangat mungkin berbeda dari manusia yang lain ke manusia yang lainnya. Nah, dalam realita kehidupan, hampir semua tugas gender dapat dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, kecuali yang bersifat mutlak, yaitu dialami oleh seorang perempuan seperti melahirkan dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kodrat bagi perempuan. Nah, namun dalam stereotip masyarakat terutama di Indonesia masih sering terjadi kesalahan pemaknaan terhadap perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis. Sehingga muncul isu bias gender yang dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan perlakuan terhadap kaum perempuan. Jadi, implikasi bias gender secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka akan sulit bagi perempuan untuk menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan keduanya akan menjadi timpang. Nah, dalam hal ini, perempuan menjadi hal yang dirugikan, sangat dirugikan akibat ketimpangan gender ini. Salah satu isu yang semakin gencar di perbincangan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau dengan istilah lain yaitu isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan, baik itu perempuan dan laki-laki di masyarakat. Menurut kalian mengapa sih isu itu muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang? Nah, hal tersebut itu dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas. Jadi kesempatan mereka itu terbatas. Kita sebagai perempuan itu memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat seperti kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, organisasi, baik itu organisasi dalam kelembagaan dan sebagainya. Nah, keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan dengan gerak laki-laki. Oke, aku mau bahas 3 di dalam video ini. Yang pertama yaitu apa sih makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu mengapa muncul ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sih menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke, makna kesetaraan laki-laki dan perempuan. Istilah kesetaraan dalam isu gender lebih sering digunakan dan disukai karena makna kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih menunjukkan pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender. Maka dari itu dikutip dari pendapat Rianingsi de Johani bahwa yang dimaksud dengan gender itu adalah pembagian peran kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Nah, bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan,
sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan di sini yakni adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya. Nah, bias gender tersebut bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, khususnya di Indonesia, bias gender ini nih lebih dirasakan oleh kaum perempuan ya. Bener nggak sih? Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan itu tuh secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka perempuan tidak dapat menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Nah, dari sinilah adanya akibat. Jadi terjadilah ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umumnya. Lebih jauh lagi, dengan semakin tingginya tuntunan kesadaran dan kebutuhan perempuan terhadap pengembangan diri, timbullah konflik karena perempuan membutuhkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi munculnya bias gender ini tentunya lebih banyak menimpa perempuan sih, yang dikarenakan diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan, serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Sehingga dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, kedudukan yang tinggi, dan sebagainya sedikit sekali diberikan kepada perempuan. Oke, perempuan, bagaimana pendapat kalian atas kesetaraan gender ini? Menyikapi isu bias gender, munculnya tuntunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak, maka tetap saja kan isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung dong. Oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender, menghapus ketimpangan gender. Nah, menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Oke, menurut kalian gimana tentang ketimpangan gender ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk tuliskan komentar kalian dan rekomen mau video apa aja sih yang akan aku bahas untuk selanjutnya atau video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel Nurul Syafitri. Bye-bye.